sudah saya perbaiki ya, kita kemarin pembahasan sambil menunggu yang lain, sudah saya sedikit berikan perbaikan-perbaikan dan sudah saya tambahkan beberapa jenis, contoh soal ya. Tapi patokannya nanti ini saya memang sengaja membuat catatan selengkap mungkin, patokannya Anda nanti lihat di, Katnel ya, lihat di SAP yang sudah saya bagikan dan, Katnel. PPT Katnel, oke ini saya perlihatkan saja dulu ya. Sudah saya tambahkan sambil menunggu yang lain lengkap, ini medan listrik untuk cincin, kemudian ini untuk dipol, sama ya di slide juga ada. Kemudian ini untuk yang medan listrik untuk, untuk, cakram atau plat begitu ya, plat batu lingkaran. Jadi ini dikembangkan dari cincin. Ini saya, muatan ki yang diberikan pada batang berbentuk setengah cincin gitu ya. Nanti di sini saya menghitung untuk satu cincin penuh, ada syarat batasnya, kemudian untuk setengah cincin, dan ini bisa buat Anda latihan bagaimana kalau menghitung untuk seperempat cincin. Tinggal digunakan syarat batas dari integrasinya saja ya. Oke, ini saya tambahkan juga, di slide juga sudah ada, dan ini saya tambahkan yang ini ya. Ini kalau ada, kawat panjang tidak berhingga dan kita menghitung berapa medan listrik pada sebuah titik di titik P. Kemudian lanjut ini masuk, nah jadi catatan tangan saya ini adalah materi full minggu pertama dengan minggu kedua ya. Kalau di catatan slide-nya itu ada pertemuan pekan lalu, elektrostatika hukum kolom, di pertemuan, pekan kedua yang sudah saya buka itu untuk, medan listrik atau hukum Gauss ya, pembahasan hukum Gauss. Di sini pun sudah. Jadi ini, untuk sampai ke selesai hukum Gauss. Semoga ini bisa, bisa membantu Anda begitu ya. Di sini, lihat di SAP untuk, 3 SKS atau fisika 2B hanya, pembahasannya hanya sampai ke konduktor berbentuk bola. Jadi, ini untuk, berbagai macam bentuk bola, tapi di sini saya di bagian akhir, saya turunkan sedikit tentang, konduktor yang berbentuk, silinder pejal begitu ya. Ini tidak, bentuk silinder ini tidak termasuk di dalam, pembahasan di Katnel, dilihat di SAP-nya ya, hanya untuk, bola konduktor berbentuk bola ya, konduktor bola, tetapi saya turunkan sedikitlah begitu ya. Sebagai tambahan saja supaya Anda ketika bagaimana menghitung medan listrik untuk jenis, silinder itu, mengerti cara berhitungnya, tapi tidak saya detilkan dan tidak saya berikan berbagai macam variasi contoh soalnya begitu ya. Oke, mudah-mudahan ini sudah, makin bertambah jumlah mahasiswa. Tolong untuk hari-hari berikutnya ya, tidak terlambat ya, jam 9 lah kita masuk kelas ya. Coba saya lihat dulu ini sudah berapa. 50 orang. Oke, ini 50 orang, waktu sudah menunjukkan 9:13 ya. Oke, kelas online tidak sampai harus 15 menit ya, usahakan dalam 5 menit, 10 menit semua sudah beres, lengkap di kelas. Oke, saya pikir sudah cukup, dominan dan terus mengalir masuk. Kita mulai saja ya perkuliahan kita saat ini. Kita akan coba lihat dari, ini saya dalam kondisi masih sedang share layar ya saya tuh ya. Mudah-mudahan cukup enak dilihat walaupun ketika ke PPT-nya supaya bisa keluar pointer saya simpan di Google Drive itu jadi kecil banget ya. Oke, sini sudah ya. Oke, kita mulai saja. Ini pembahasan ini sudah ya, contoh ini sudah. Kemarin kita sudah ke contoh-contoh mengenai ini medan listrik untuk bentuk yang kontinu ya. Ini untuk yang kontinu ya. Dan kemudian ini contoh soalnya. Coba sebentar saya ke sini. Oke. Ini sudah. Anda bisa lihat layar slide saya ya, slide ya, yang
sudah saya berikan di kelas Edurnek ini ya. Kita coba lihat dulu ini ya. Ini untuk yang soal diskrit. Kemudian yang ini sudah kita bahas kemarin ya untuk yang di politik sudah ya. Kemudian untuk yang seperti ini menghitung medan listrik dengan bentuk ini masih diskrit ya di pol. Cuma ini di polnya kita simpan, kita mencari menghitung berapa medan listrik dari sumber listrik sumber muatan listriknya adalah berbentuk dipol listrik ya. Dipol listrik itulah muatan yang sama besarnya tetapi berlawanan jenisnya. Tetapi kalau yang sebelumnya saya menghitung di titik ini ya, berapa medan listrik di titik ini sudah kita turunkan, maksudnya ini pekan lalu ya. Dan ini untuk yang di titik ini, di titik P. Titik P itu tepat melewati garis yang ke tengah-tengah dipol ini begitu ya. Halo, tolong saya diberi feedback, pembahasan pekan lalu sudah sampai mana ya? Tolong kalau misalkan ada yang kelewat, saya dikoreksi ya. Jadi ini kalau ini muatan positif, maka ini menjauhi titik E-nya pada titik P, medan listriknya pada titik P. Dan kalau ketika ini muatan negatif, maka medan listriknya mendekati ya, menarik ke arah menuju muatan negatif. Maka nanti penjumlahannya adalah ini ke arah X diuraikan, E2-nya ke arah X, E1 ke arah X, kemudian E1 ke arah Y dengan E2 ke arah Y, karena ini besarnya sama. Kenapa besar sama? Dari jumlah muatan besar muatan yang sama, maka untuk E2 arah Y dengan E2 arah X akan saling menghilangkan. Sehingga di dalam dipol seperti ini, muatan sumber sebuah dipol, pada titik P medan totalnya akan ke arah dari arah kutub positif ke arah kutub negatif ya, ke arah kanan ya. Tinggal ini titik P-nya berjarak Y dari pusat dari dipol ini begitu ya. Nah, ini persamaannya diturunkan seperti ini ya. Jadi ini adalah kenapa 2E 1 cos theta, karena yang menghasilkan nilai E hanya yang komponen arah cos theta-nya saja. Begitu ya. Oke, ini kita tinggal masukkan 2 kali karena kan dari E1 dan E2 besarnya sama, jadi 2E1 cos theta. Maka 2, kemudian ini K itu 9 kali 10⁹, muatan pertama ya, ini di atasnya sudah kalau tinggal dijumlahkan dulu ini E1 E2 sama ya, jadi K kalikan sekian gitu. Jadi ini hasilnya adalah ini dari cos theta ya. Cos theta itu karena dia yang menghasilkan hasil adalah cos theta, maka cos theta itu adalah A dibagi R. R-nya sendiri adalah A kuadrat per Y kuadrat diakarkan ya. Ini R-nya sama dengan sekian. Cos theta adalah A per R, maka di sini menjadi ada komponen A dibagi dengan R ya. Dari ini penguraian tentang cos theta, hasilnya seperti ini ya. Oke, sudah. Nah, ini oleh muatan garis, teorinya sudah saya bahas pekan lalu. Ini untuk muatan garis, maka kita menghitung potensial di titik, kita menghitung medan listrik di titik P. Ini sumbernya ada di sini, sumber listriknya, begitu ya. Ini dikenalkan tentang konsep rapat muatan. Rapat muatan adalah muatan per muatan per dimensi muatan tersebut. Coba saya pindah ke sini sebentar. Ini konsep rapat muatan ya. Konsep rapat muatan adalah jumlah muatan per dimensi tempat muatan tersebut ya, per wadahnya lah begitu. Jadi kalau hanya batang lurus, ini suara apa ya? Kalau batang lurus berarti ini rapat muatan sama dengan muatan per panjang, atau kalau kita ambil elemen muatan deki, maka deki per dl. Deki per dl, nah maka di sini kalau dl satu dimensi, maka kita ganti dengan dx. Jadi rapat muatan deki sama dengan lambda dikalikan dl. Untuk 2 dimensi, maka deki atau elemen muatan sama dengan rapat muatan kalikan dA. Ya dari sini ya, rapat muatan adalah Ki per A atau Ki per luas ya. Maka berarti kalau kita ambil elemen muatan deki, maka luasnya kita ambil elemen luas itu dA ya. Maka nanti dekinya adalah rapat muatan dikalikan dA-nya, dikalikan luasnya. Untuk muatan yang dimasukkan ke dalam sebuah ke dalam benda yang memiliki volume, maka di sini rapat muatan menjadi Ki per volume atau Ki per V. Maka kalau kita ambil deki, elemen deki, di sini akan menjadi dV begitu ya. Sehingga di sini untuk 3 dimensi deki sama dengan lambda kalikan dV. Ini rapat muatan seringkali nanti di dalam soal
ujian diberikan tandanya seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Patokannya adalah tinggal Anda lihat satuannya saja, kolom per meter 1 dimensi, kolom per meter persegi 2 dimensi, kolom per meter kubik itu untuk wadah penampung muatannya berbentuk volume begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita menghitung untuk yang kontinu ini ada panjang kawat diberi muatan positif. Tolong kalau ini saya sudah menerangkan minggu yang lalu sehingga saya bisa lompat ya. Tolong diingatkan ini. Karena muatan ini ada dalam panjang batang ini, maka nanti di sini kita ambil elemen batangnya sebesar elemen batang yang mengandung elemen volume dq begitu ya. Panjang batangnya adalah dl, karena satu dimensi saya berikan dengan dx. Kemudian elemen batangnya adalah dq. Kita akan menghitung berapa medan listrik di titik P yang jaraknya A dari dari panjang batang ini, awal panjang batang ini begitu ya. Maka DE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dq per R kuadrat. Nah, kita masukkan dq-nya sama dengan dari sini hadiah kalau satu dimensi lambda dx saja, masukkan di sini lambda dx. R-nya R kuadratnya, maka ini jarak ya, jarak dari muatan ke titik tersebut. Berarti kita ambil jaraknya adalah katakanlah R ya begitu. Atau di sini saya pindahkan menjadi satu dimensi menjadi X ya, pindahkan menjadi X kuadrat ya. Karena satu dimensi. Kalau 2 dimensi berarti R-nya kita terjemahkan menjadi ada komponen R dan Y-nya begitu ya. Oke, kita masukkan sini berarti E total di titik sini oleh semua oleh semua muatan pada panjang batang yang panjangnya L ini, maka kita tinggal diintegrasikan ya. Nah, di sini karena panjang batang awalnya di jarak A dari titik P dan ujung batangnya adalah ini L, berarti integrasi kita dari mulai A batas bawahnya sampai L per A, sampai ujung batang ini itu L per A begitu ya. Ini tinggal tulis ulang 1/4 pi epsilon 0, ini lambda X dx kuadrat ya. Ini lambda karena dia homogen. Homogen itu artinya apa? Serba sama ya. Semua muatan ini masuk ke batang ini, maka dia akan terdistribusi secara merata. Jadi di sini lambdanya konstan, konstan kita keluarkan ya. Lambda 4 pi epsilon 0 saya keluarkan. Di sini yang merupakan variabel adalah X-nya ya. Ini X itu adalah jarak dari titik P tersebut terhadap sumber muatan. Ini berbentuk variabel. Variabelnya dari mana? Batas bawahnya dari A hingga A plus L begitu ya. Nah, yang ini sudah saya bantu integrasikan, ini integrasi sederhana, maka ini menjadi X pangkat min 2, kita integrasikan seperti ini, begitu ya. Oke, kita kembalikan masukkan lagi persamaan E seperti ini, kita masukkan serat batasnya A hingga A plus L. Batas bawah dan ini batas atas, begitu ya. Oke, lanjut seperti ini. Ya, kita masukkan saja ini lambda per 4 pi epsilon 0, X-nya saya ganti dengan A plus L, X kedua kita ganti dengan A, kita hitung hasilnya adalah seperti ini ya. Kemudian ini lambda L menjadi Q dari sini ya. Dari sini. Lambda kalikan L adalah Q. Jadi hasilnya adalah seperti ini. E pada titik P ini sama dengan muatan per 4 pi epsilon atau ini sama dengan K ya. 9 kali 10 pangkat 9. Di sini jaraknya menjadi variasinya adalah A plus L. A kali A plus L begitu ya. Oke, coba bisa Anda amati enak seperti ini dengan penunjuknya berbentuk seperti ini kursor saja atau mau pakai seperti ini silahkan ya. Ini saya bisa keluarkan pointer, silahkan dikomentari enak yang mana begitu ya. Ini untuk menentukan medan listrik oleh muatan yang terdistribusi pada kawat panjang. Panjangnya adalah L begitu ya. Dan kita menghitung medan listrik di titik sini begitu ya. Sudah saya turunkan. Berikutnya adalah ini soal cincin rasanya sudah saya jelaskan ya di slide ya. Di slide sama ini sudah saya jelaskan. Kemudian yang soal dipol untuk yang di titik tengah ini pun di slide ada, ini sudah saya jelaskan juga ya. Halo, tolong direspon. Yang ini sudah kan? Sudah, Bu. Oke, ya. Sudah. Semoga ya, ini semoga penjelasan bisa lebih bisa lebih dipahami. Silahkan ini untuk dipol pun sama. Silahkan ini untuk bisa Anda pelajari ya lebih detail saat tantangan saya ini. Oke, ini untuk yang keping rasanya belum kita bahas ya. Nah, ini memberikan contoh keping ini
maksudnya saya untuk menyampaikan kepada Anda bentuk integrasi yang lebih rumit, tapi intinya bahwa dengan pendekatan matematika, kita bisa menghitung persoalan fisika dengan dibantu oleh matematika ya, begitu. Ini saya berikan contoh untuk medan listrik, di slide pun ini ada. Medan listrik oleh muatan Q yang terdistribusi secara merata ya pada sebuah keping atau cakram logam yang ini jari-jarinya adalah R besar begitu ya. Nah, di sini kita ini yang saya garis arsir ini kita katakan sebagai cincin. Karena di sebelumnya kita sudah menghitung bagaimana muatan listrik yang tersimpan di dalam cincin. Nah, sekarang jadi cakram atau keping ini adalah gabungan dari cincin-cincin begitu ya. Tinggal nanti diintegrasikan cincin dengan jari-jarinya dari mulai R0 sampai R besar ini begitu ya. Jadi konsep matematikanya untuk bisa menghitung medan listrik ini menggunakan konsep integral. Jadi di sini ini pendekatannya sama seperti cincin yang sudah kita bahas pada sebelumnya dengan nanti diintegrasikan untuk daerah dari R0 sampai dengan R besar ini integrasinya ya. Coba kita lihat dulu yang cincin sebentar. Di sini kalau cincin kita kan seperti ini ya cincin. Ini hasilnya berarti ada oleh muatan cincin positif di sini adalah ke arah sini, oleh di sini adalah ke arah sini. Nanti ini diuraikan ke arah Y dan ke arah X. Ini yang bawah pun sama diuraikan, maka komponen Y untuk muatan dari seluruh cincin ini, dia nanti komponen Y-nya akan 0, saling menghilangkan. Semua medan listrik pada titik P ini oleh sumber dari cincin ini, muatan positif cincin akan berarah ke arah sumbu X begitu ya. Sehingga kita sudah turunkan hasilnya adalah seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. EX sama dengan 1/4 pi epsilon 0 X kalikan muatan pada sumber dibagi dengan A kuadrat plus X kuadrat pangkat 3/2. Ingat di sini X adalah jarak dari pusat cincin ke titik yang kita sedang amati. Kemudian A adalah jari-jari dari cincinnya ya. Bergantung pada X dan A begitu ya. Oke, kita lihat kembali sekarang pendekatan untuk cincin, untuk keping, untuk cakram ya, ini berarti plat 2 dimensi. Maka di sini kita punya elemen luas. Nah, elemen luas ini kita nyatakan dengan keliling cincin dikalikan tebalnya si cincin, bukan tebalnya cincin. Ini tebalnya ini ya yang saya beri arsir ini. Jadi elemen luasnya atau DA-nya sama dengan 2πr dikalikan tebal ini adalah DR begitu ya. Nanti berarti elemen muatannya adalah dq. Tadi apa elemen muatan? Dq adalah rapat muatan dikalikan DA begitu ya. Nah, rapat muatannya ini kemudian DA-nya saya uraikan menjadi 2πr DR begitu ya. Nah, kita masukkan ke persamaan maka dx sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Kemudian ini adalah jaraknya ya. Jarak dari kita ambil elemen muatan di sini ke titik P ini. Maka artinya di sini ada X ya. Kemudian ada apa ini? Tunggu sebentar, maaf. Mungkin saya salah ya. Ini X ditambah R ya. Dan ini saya uraikan X dikalikan dq-nya. Ini saya uraikan dq-nya ya. Kemudian EX-nya sama seperti konsep cincin tadi ya. EX-nya adalah sekian. Ya, lihat pada kasus cincin. Kemudian, nah di sini ada pendekatan matematika. Ketika mengintegrasikan seperti ini lebih rumit. Saya yakin Anda tidak akan diberi soal ujian seperti ini. Tetapi FCMD termasuk yang menurut saya mahasiswanya untuk di kelas B itu selevel seperti stay dan level stay lah begitu. Jadi saya kenalkan saja ini ya. Jadi ini ada integrasi seperti ini, maka kita gunakan kalkulus ya, kalkulus pendekatan seperti ini. Jadi kita lihat bahwa di sini kita masukkan bahwa R kuadratnya sebagai U, maka nanti DU adalah 2RDR. Maka yang komponen sini 2RDR bisa kita ganti dengan DU ya. Maka bawahnya ini menjadi X kuadrat plus R plus U kuadrat pangkat 3/2. Sehingga nanti persamaan ini bisa kita integrasikan seperti bentuk, kita tulis ulang dalam bentuk seperti ini. Kemudian bisa kita integrasikan dan seterusnya ya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, ini semoga catatan ini membantu.
Tolong koreksi, kalau saya ada kesalahan ya, di sini saya mengenalkan, bagaimana mengintegrasikan untuk yang variabel yang lebih kompleks seperti ini, begitu ya. Ini mungkin, bisa dicerna untuk yang biasa mahasiswa duduk di baris depan biasanya begitu ya. Oke, ini sudah, ini, mohon maaf ya, saya tidak tahu cara membesarkan layar ini, tapi semoga ini bisa kelihatan begitu ya. Cukup sekian, saya tidak perlu terlalu detail, yang penting poinnya adalah cara merubah di sini, merubah dekinya ini. Kan persamaannya 1/4 epsilon nol Q per R kuadrat. Nah, karena dia, dia kontinu, maka kita ambil deki, dekinya diuraikan menjadi, rapat muatan kali dA, dan kita harus pandai menguraikan apa itu elemen volume. Nanti kalau untuk 3 dimensi sama, nanti sini lambda dikalikan D volume. Nah, kita harus pandai kalau misalkan ini sebuah bola, menguraikan, volumenya menjadi diuraikan dalam bentuk, elemen bola lah begitu ya, volume bola. Oke, semoga bisa dipahami yang ini. Silahkan nanti Anda teruskan sendiri ya. Sudah saya turunkan lebih detail begitu ya. Oke, yang berikutnya adalah saya beri contoh untuk yang muatan Q-nya pada setengah cincin. Nah, setengah cincin seperti ini. Di slide sudah diberi contoh untuk yang, berbentuk sepertiga sepertiga lingkaran cincin ya, sama saja. Berapa di sini medan listrik di titik A? Begitu, titik A, maka ini sudah saya berikan juga ya. Oke, silahkan Anda lihat, semoga catatan-catatan tulisan komentar seperti ini bisa membantu Anda membaca lebih lebih enak lah begitu ya. Nah, di sini karena dia cincin, maka di sini, berarti rapat muatannya deki adalah deki sama dengan lambda kalikan DL. Kenapa DL? Karena ini kan satu dimensi ya, cincin. Satu dimensi tapi dilengkungkan. Nah, di sini berarti permainan matematikanya untuk DL-nya ini DL ini kan dari sini sampai ke sini ya untuk setengah cincin, maka kita nyatakan dalam R d theta ya. Jadi yang variabelnya adalah R-nya konstan, variabelnya kita nyatakan dalam variabel sudut begitu ya. Jadi ini DL saya ganti menjadi R d theta, maka ini saya masukkan saja E sama dengan integral DE. DE-nya saya masukkan menjadi lambda, DL-nya adalah R d theta, persamaan bawahnya seperti biasa ini 4pi epsilon nol dibagi R kuadrat, dengan R adalah jarak dari sumber muatannya ada pada, ini cincin, setengah cincin ini, yang dicari adalah berapa E pada titik A ini, begitu ya. Jadi ini tetap jaraknya adalah R ya, titik A ini adalah berjarak R dari semua setengah cincin ini. Jadi R-nya berbentuk konstanta. Ketika dia berbentuk konstanta, maka R ini bisa kita keluarkan saja ya. Lambdanya homogen, jadi kita, konstan, ini R, ini 4pi epsilon nol R, R kuadrat. Sekarang variabelnya kita nyatakan hanya dalam theta saja ya, dari mulai sini sampai ke sini. Berarti untuk d theta-nya variabelnya, di sini kenapa saya 0 sampai 2pi, karena di sini saya menghitung untuk satu cincin penuh dulu ya. Ketika Anda membentuk satu cincin penuh, maka akan seperti ini. Kita masukkan variasi, batas integrasinya 0 sampai 2pi, hasilnya seperti ini. Ketika nanti Anda menghitung untuk setengah cincin, bisa Anda menggunakan cara seperti ini, kemudian masukkan batasnya 0 sampai pi, atau boleh juga di sini saya bikin variasi lain, kita menghitung integrasi buat dari sini ke sini saja, dari sini ke sini 0 sampai pi, karena nanti, tinggal dikalikan 2 ya, 0 sampai pi per 2, tapi nanti di sini saya dikalikan dengan 2 ya. Di sini lihat ini untuk yang, setengah cincin ini, saya mengambil yang ini, maka nanti oleh muatan 1 ini akan terurai ke DE1 ya, DE1 kita uraikan ke arah X dan ke arah Y. Untuk yang dari sisi yang ini, maka ini DE2-nya. Ini elemen muatan Q2, ini adalah DE2-nya. DE2-nya kita uraikan menjadi ke komponen Y dan komponen X. Kita lihat ini, seluruh komponen X ini berlawanan arahnya, maka akan saling menghilangkan. Sehingga pada kasus cincin seperti ini, E-nya yang menghasilkan nilai adalah Y komponen Y. Jadi akan berarah ke arah sini. Jadi ini cincin, maka E-nya itu akan arahnya ke arah bawah sini. Ke arah bawah ya, begitu. Semoga bisa dipahami, ini bisa Anda, latihan tangan Anda harus bekerja untuk bisa memahami ini ya. Sudah saya turunkan sedemikian detail, rasanya begitu ya. Nah, di sini saya menggunakan, pendekatan untuk setengah cincin, tapi saya menggunakan ada kata 2, ada tulisan huruf 2, ini berarti yang komponen ininya
saya hanya menghitung untuk seperempat cincin saja. Karena yang ini nanti akan sama, begitu ya. Dan yang menghasilkan hasil adalah yang komponen arah sumbu Y. Silahkan, ini tinggal Anda teruskan. Untuk seperempat cincin, silahkan Anda coba sendiri. Atau untuk yang setengah cincin, Anda gunakan cara seperti ini, integrasinya 0 sampai pi, silahkan bandingkan hasilnya dengan ini ya. Silahkan untuk Anda membuat kreativitas sendiri ya dalam cara menghitung. Yang penting mengerti prinsipnya ya. Oke, itu untuk yang ini, dan untuk yang untuk yang apa ini namanya, cakram atau keping dikembangkan dari cincin. Ini untuk yang cincin penuh, cincin seperempat, sepertiga, atau seperenam terserah. Nanti bermain di batas integrasi. Cukup bisa diikuti? Halo? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini saya tambahkan lagi, ini di slide ada, tapi ini di slide rasanya saya lihat tidak ada ya. Tapi ini saya berikan kepada Anda, terutama karena untuk pengayaan saja ya, supaya mengerti pahami prinsipnya saja. Ini di slide ada, ini kalau ada plat negatif, ini plat positif, maka artinya kita sudah tahu bahwa ada medan listrik dari kutub positif menuju kutub negatif. Jadi di sini E-nya akan ke arah atas, begitu ya. Nah, ketika ada plat seperti ini akan ada E ke arah atas, kemudian tiba-tiba ada elektron bergerak dimasukkan ke daerah yang mengandung E ini. Kalau muatan elektron, ya ingat, kalau muatannya proton, arah E ke sana, maka antara proton dengan arah E ke sana, maka proton ini akan bergerak naiknya ke arah atas, gitu ya. Terbawa oleh muatan arah E yang ke arah atas. Tapi karena dia ini muatan elektron, maka dia akan bertolak saling menjauh terhadap muatan positif, muatan negatif, dan dia akan berbelok ke arah muatan positif. Jadi maka elektron ini akan bergerak belok ke arah muatan positif, gitu ya. Sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di sini. Nah, ini ya. Jadi kalau muatannya di sini muatan uji positif, maka gayanya akan searah dengan E. Kalau muatan uji negatifnya, maka arah gaya akan berlawanan dengan arah E, begitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah, nah ini pun sama. Jadi karena dia muatan elektron, maka dia berbeloknya ke arah kutub positif ya. Oke, berarti ini pada saat awal kecepatan elektronnya katakanlah VI. VI ini karena 2 dimensi, karena dia berbelok nyelong seperti ini, kita bekerja pada 2 dimensi. 2 dimensi berarti V arah X-nya atau VI-nya konstan, kemudian V arah Y-nya dia kita cari ya, V arah Y, karena apa? Ada pengaruh percepatan. Ya, percepatan oleh siapa? Dari timbulnya percepatan terhadap partikel E ini akibat adanya gaya listrik ya. Antara muatan E dengan antara muatan elektron dengan ini E arah ke atas. Maaf sebentar. Semut ini. Antara muatan dengan E medan listrik ini akan timbul gaya listrik ya. Akan timbul gaya listrik, saya terangkan di sini. Ini F sama dengan Q kalikan E. Kemudian setiap gaya menurut Pak Newton ya, itu sama dengan massa dari muatan tersebut dikalikan percepatan. Jadi akan menghasilkan percepatan. Dia karena dia berbeloknya ke arah sebelah kutub positif, maka kita katakan A-nya sebagai A dalam arah sumbu Y ya, begini. Nah, berapa besarnya A? Berarti besarnya A adalah gaya listrik dibagi dengan massa elektronnya, begitu ya. Silahkan dibaca lebih detailnya. Maka di sini nanti A-nya sama dengan tadi ini muatannya Q-nya adalah elektron. Ini persamaan umum ya, muatan dikalikan E dibagi M begitu ya. Nah, di sini muatan yang lewatnya adalah elektron, sehingga saya masukkan di sini muatannya adalah minus E. Dikalikan medan listriknya dibagi dengan masanya adalah massa elektron ya. Kalau yang dimasukkan ke daerah yang mengandung medan listrik ini proton, Anda masukkan Q-nya adalah proton positif dan masanya massa proton ya. Oke, jadi kecepatan dalam arah sumbu Y bisa kita hitung, kita masukkan seperti ini ya. Ini menghitung percepatan, ini menghitung kecepatan arah Y, sementara kecepatan arah X-nya tetap ya. Ini adalah disebut di dalam mekanika pembahasan semester 1, ini adalah bentuk gerak parabola begitu ya. Kemudian menghitung posisi, berarti posisi untuk arah X dan untuk arah Y-nya kita hitung saja.
Untuk arah X, ini ingat gerak parabola untuk arah X berarti ini GLBB ya, V dikalikan T, karena V dalam arah X atau VI ini adalah konstan, dan kemudian untuk arah Y-nya ini adalah GLBB, ada percepatannya, begitu ya, ada A-nya. Di sini ada A-nya, jadi di sini bukan GLB. Oke, sekian untuk yang kasus seperti ini ya. Semoga bisa dipahami. Nanti ini kita lihat di slide juga ada bentuk persoalan seperti ini. Ini yang saya tambahkan dan tidak ada di dalam slide. Ini adalah menghitung muatan pada kawat lurus yang tak berhingga. Jadi ada kawat lurus tak berhingga, di sini diberi muatan. Ya, ini tak berhingga. Maka di sini kalau kita menghitung untuk menghitung medan listrik pada titik yang ada di depan atau di sekeliling kawat inilah begitu ya. Saya hitung untuk jarak P terhadap kawat gitu ya. Nah, saya hitung berapa medan listrik untuk medan listrik di titik P oleh elemen deki saja dulu. Nanti kita tinggal diintegrasikan begitu ya. Oke, Anda lihat di sini nanti sama ini pun akan menghasilkan E dalam arah X dan dalam arah Y. Nanti oleh semua batang ini akan ke arah sini E-nya, maka ada DEX dan DEY. Maka di sini kita akan melihat bahwa untuk arah X medan listriknya akan saling menghilangkan. Di titik ini maka oleh kawat ini, kawat tak berhingga ini yang katakan diberi muatan positif, akan ada arah E-nya ke arah sana, menjauhi ya, ke arah menjauhi batang ini ya. Kalau ini muatan positif maka ini akan arahnya arah keluar, menjauhi dari batang ini ya. Untuk yang kawat panjang lurus tak berhingga, maka di sekelilingnya akan ada E ke arah menjauhi kawat tersebut ya, ke sekelilingnya begitu ya. Oke, ini semoga bisa dipahami. Tidak saya detilkan. Oke, kita rehat dulu karena kita akan masuk ke topik flux pedang listrik ya. Sebentar kita rehat. Saya setelah membaca komentar pada kuesioner yang meminta, walaupun bukan kelas ini, yang meminta bahwa Bu dari satu topik ke topik berikutnya tolong agak dikasih rehat dulu untuk bisa mengendapkanlah mungkin begitu ya. Saya bicara memang agak cepat, ini sudah kuesioner, dalam setiap kuesioner selalu itu komentarnya. Bicara saya agak cepat, tapi saya coba sistematika saya lebih simpelkan ya. Semoga saya pun nanti akan menerima komentar Anda pada kuesioner akhir semester ya. Oke, kita rehat sejenak sambil saya menyiapkan dulu, lihat materi, pindah layar dulu ya. Bu, permisi Bu. Silahkan ya. Silahkan. Halo. Boleh minta catatan yang kemarin Bu, catatan materi sebelumnya Bu, materi yang udah dibahas tadi Bu, ya catatan dari tangan Ibu. Ya. Itu apa pertanyaannya? udah boleh kita pegang Bu, soalnya sampai sekarang masih belum ada di kita Bu, catatan dari Ibu itu. Oke, ya. Nanti saya akan share di EduNext. Kalau di kelas 11 sudah saya share ya. Setelah pertemuan ini saja ya, saya share ya. Oke. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Saya kembali sekarang ke coba kita lihat ini ya. Ini catatan saya tuh, catatan tangan saya ini dulu berantakan banget. Ini sudah saya rapihkan sehingga dulu saya asal catat aja ya, tulisan tangan saya catat, saya kumpulkan begitu. Menurut mahasiswa yang rajin mencatat, termasuk yang komentarnya adalah lengkap. Kebetulan anak STMD sekitar angkatan tahun 2016 mungkin tuh yang komentar. Jadi mudah-mudahan sangat membantu ya, begitu. Berikutnya saya akan coba lihat dulu yang saya pegangan mungkin catatan tangan saya, tapi kita lihat slide dan PPT ya. Nah ini sudah bisa kelihatan ini layarnya, slide ya. Ini yang tadi saya ceritakan bahwa ada plat seperti ini. Berarti kalau ini ada plat ini ya, Anda sudah bisa lihat ya. Ini plat kalau ada E ke arah bawah, ini berarti di sini positif, di sini negatif ya.
ketika ini positif, ini negatif, kemudian ini ada muatan masuk ke sini, baca di soalnya saja sini ya. Ini berarti kenapa dia berbelok ke atas, berarti kalau ini muatan positif, ini muatan negatif, dan ini muatan yang dilewatkan ke sini bergerak berbelok ke atas, berarti di sini adalah muatannya muatan elektron. Elektron oleh proton positif, dia akan tertarik, maka akan berbeloknya ke arah sini ya. Ini contoh soal sudah ada ya. Bisa Anda sebagai bentuk pelatihan Anda. Tadi konsepnya juga sudah. Oke, ini tidak akan saya jelaskan dulu. Nah, dipol tidak masuk ya. Dipol tadi sudah beberapa ya. Ini ketika bentuk dipolnya tidak berbentuk lurus lah begitu. Ini silahkan ini sebagai pengembangan. Di sini nanti kita mengenal tentang torsi akibat gaya elektrostatik. Tidak akan saya jelaskan, nanti topik ini akan saya jelaskan untuk kasus topik medan magnet begitu ya. Karena ini untuk 2 SKS. Untuk 4 SKS ya, materi untuk 4 SKS. Oke, ini pun nanti saya tidak akan bahas ini di sini, saya akan bahas pada pembahasan energi potensial. Apalagi ini membahas dipol listrik. Energi potensial dari dipol listrik tidak akan saya bahas di sini juga. Oke. Nampaknya ini untuk materi ini saya lihat selesai ya, kita menyapu sedikit saja untuk materi tersebut. Kemudian saya mungkin pindah ke ini saya suka agak ke yang kedua saja. Sama, ini kita sudah masuk ke hukum Gauss ya. Nanti akan saya beri pengantar melalui catatan tangan saya dulu ya. Oke. Lalu saya ini suka kehilangan arah saya. Maaf sebentar. Oke. Nah. Kita masuk ke catatan tangan saya. Semoga bisa cukup jelas bisa Anda pahami ya. Ini saya pakai yang PPT. Kalau Anda merasa lebih enak pakai yang PDF-nya, tapi tidak keluar pointer, silahkan Anda koreksi saya ya. Di sini kita membahas flux medan listrik ya. Kita jadi gini, menghitung medan listrik. Kalau ada muatan listrik, maka di sekeliling muatan tersebut ada medan listrik ya. Ada muatan listrik, maka di sekelilingnya ada medan listrik. Kalau ada magnet, maka di sekelilingnya akan timbul medan magnet. Kalau di sekeliling setiap benda itu pasti memiliki sesuatu lah begitu yang membuat yang sesuatu tersebut, besaran tersebut dikatakan sebagai sebuah medan lah begitu ya, tinggal apa sumbernya. Nah, menghitung medan ini tidak mudah ya. Kita tadi baru bisa memodelkan bahwa medan listrik itu kalau muatannya positif, kemudian untuk membantunya. Medan listrik ini adalah besaran vektor. Vektor ini artinya punya besar dan punya arah. Nah, untuk membantu menjelaskan tentang medan listrik ini, didefinisikanlah garis-garis gaya listrik. Garis-garis gaya listrik ini adalah tidak ada sebetulnya, hanya garis-garis hayal yang diciptakan oleh Pak Gauss dalam rangka untuk memudahkan menghitung medan listrik begitu ya. Jadi karena abstrak kita ciptakan sebuah garis hayal disebut dengan gaya listrik. Nanti dalam medan magnet pun sama, ada garis-garis medan magnet. Sekarang kita bahasnya topiknya listrik. Jadi ini kita masih dalam pembahasan elektrostatis, muatan yang sedang diam ya. Nah, di sini garis-garis gaya listrik ini karena E itu vektor berarti dia harus punya besar dan arah ya. Ini sudah saya terangkan kemarin bahwa garis-garis gaya ini arahnya dilihat oleh tanda panah mana awal mana ujung. Nah, kalau ini dari A menuju ke C berarti di sini ada muatan positif, berarti ya di sekitar sini ada muatan negatif. Kalau arah panahnya dari A menuju ke sini, menunjukkan bahwa di sini ada muatan positif, di sini ada muatan negatif. Muatan positif dan muatan negatifnya adalah fakta, sementara garis-garis gaya listrik ini hanyalah alat bantu saja, begitu ya. Kemudian arah E-nya adalah arah garis sigung pada setiap keadaan tersebut ya. Ketika di sini berarti arah garis sigungnya ke sini, ketika di sini arah garis sigungnya ke arah sebelah sini begitu ya. Nah, rapat renggangnya garis gaya listrik di situ baru menunjukkan besar kecilnya medan listrik. Semoga bisa dipahami ya. Lebih rapat ini berarti medan listriknya lebih besar. Di sini renggang, medan listriknya lebih kecil begitu ya. Nah, hukum Gauss ini Pak Gauss itu membuat sebuah pemodelan di mana tujuannya adalah untuk mencari medan listrik ya di sekitar muatan listrik
Tapi ini pun hukum Gauss ini pun baru bisa menghitung ketika bentuk bendanya gitu ya, bentuk muatan tersebut tersimpan di dalam material benda yang memiliki simetri. Simetri kan nanti kan kita berkaitan dengan integral. Integral itu lebih mudah dikerjakan ketika bentuknya simetri. Jadi semuanya adalah memerlukan pendekatan begitu ya. Oke, kita lihat di sini ini definisinya ini adalah flux listrik. Flux medan listrik atau flux listrik tandanya seperti ini, dikasih notasinya E begitu. Itu menunjukkan jumlah garis gaya listrik per satuan luas permukaan. Ini coba bagi saya ini huruf terlalu kecil ya. Mau di PDF atau mau di PPT? Di PPT ada pointernya. Saya minta masukan dari Anda. Halo? Halo? Mungkin di PDF lebih enak Bu, karena lebih Iya. besar ya. Oke, iya. Saya pun begitu. Mata saya juga kurang enak ini ngelihatnya. Ini oke, sebentar ya. Sudah kelihatan? Sudah Bu. Oke. Sudah ya, nah ini ya. Ini sudah, nah kemudian di sini, jadi ini kursornya, ini aja ya pakai ini nggak apa-apa kelihatan lah ya. Ini flux medan listrik artinya jumlah garis gaya listrik per satuan luas permukaan. Yang dimaksud dengan satuan luas permukaan itu apa? Jadi nanti ini ada kita nanti mendefinisikan sebuah permukaan hayal Gauss. Kita ke definisi dulu bahwa flux listrik ini adalah besaran skalar, itu definisinya adalah jumlah garis gaya listrik ya. Jadi menyatakan besarnya E dikalikan dengan permukaan yang ini, luas permukaan yang ditembus sama garis gaya tersebut. Ini definisi dari flux listrik E dot A. Ingat ya perkalian vektor, perkalian skalar untuk dua vektor. Di semester 1 kita sudah membahas perkalian vektor itu ada perkalian dua vektor secara skalar, ada perkalian dua vektor secara vektor. Ini adalah vektor, ini adalah vektor, dan ini adalah dot ini menunjukkan perkalian skalar. Hasilnya adalah sebuah skalar. Vektor kali vektor secara cross atau secara perkalian vektor, maka hasilnya di sini harus vektor. Contohnya momen gaya begitu ya. Nah, flux listrik ini adalah besaran skalar. Jadi haruslah merupakan perkalian skalar antara dua vektor. E-nya adalah vektor, sudah kita bahas, dan bidang luas permukaan pun dia adalah sebuah vektor begitu ya. Oke, kita kembali ke definisi ini dulu. Berarti ini flux listrik itu adalah besarnya E dikalikan besarnya luas permukaan yang ditembus sama garis gaya tersebut dikalikan ini tanda dari dot ini kalau didetailkan ini merupakan nilai dari cos theta. Tetanya apa? Theta adalah sudut antara arah E dengan arah A begitu ya. Oke, semoga cukup lengkap. Sekarang kita bahas dulu mengenai vektor A. Apa itu vektor A? Nah, vektor A ini kalau saya mempunyai ini bidang kotak ya, 4 persegi panjang, kotak seperti ini, bukan kotak ini apa ya? 4 namanya apa kok saya lupa sih. Sisi anggaplah ini permukaan seperti ini, maka arah dari permukaan itu adalah tegak lurus terhadap bidang permukaan ya. Ingat ini definisinya bahwa vektor A itu adalah ini arahnya adalah saya beri tanda entopi dikalikan A. Ini berarti besarnya, ini berarti arahnya ya. Luasnya yang mana? Besarnya adalah ini, panjang kali lebar. Yang mana arahnya? Arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang permukaan ini. Kalau ini permukaan atas, maka arahnya adalah tegak lurus ke atas. Kalau yang dilihat permukaan bawah, maka arahnya adalah ke bawah ya, arah entopinya. Demikian yang disebut dengan vektor luas permukaan. Ingat ya, luas permukaan adalah besaran vektor ya. Jadi ada arah, ada besar. Oke, kita lihat ke sini contohnya tadi saya mau menggunakan yang persamaan ini ya, menghitung flux medan flux listrik ya, flux listrik yang dibantu dinyatakan dengan oleh Pak Gauss, dirumuskan dengan sebuah pemodelan adanya garis gaya listrik hayal ya. Nanti permukaan Gaussnya pun hayal. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, misal
ini ada garis-garis gaya listrik ya, ini keluar dari bentuk volume ini permukaan Gaussnya katakanlah berbentuk segi seperti ini ya, berarti ini kotak yang di atasnya ada segitiga ya. Maka nanti misalkan ini ada arah panah, ada arah garis gaya, misalkan ini ke arah keluar dari kotak ini. Kalau ini tanda panahnya ke arah luar, berarti di dalam kotak ini ada muatan positif dan nun jauh di sini ini adalah muatan negatif karena atau kalau tidak ada muatan negatif pun ini menyatakan bahwa di dalam kotak ini ada muatan positif karena ini arah panahnya keluar. Oke, itu untuk melihat arah medan listriknya ya. Kemudian untuk melihat besar kecilnya medan listrik, lihat dari jumlah garis gayanya, jumlah garis-garisnya. Kalau banyak berarti E-nya besar, kalau sedikit garis-garis gayanya berarti E-nya kecil. Kemudian bagaimana menghitung ini? Menghitung ini bahwa flux listrik ini adalah E kalikan A, ini ada surutnya, surut cos theta. Nah, berarti nanti kita lihat di sini, untuk yang titik yang ini, yang kanan ini ya, sisi yang kanan ini, misalkan E-nya arah ke sini, maka ini A, vektor A-nya, ini bidangnya, maka ini adalah arahnya. Jadi nanti surutnya adalah yang ini, E dengan A ini, sudutnya. Begitu ya. Nanti misalkan untuk yang bidang yang atas ini nih, yang ini berarti misalkan E-nya arah ke sana, maka arah A selalu tegak lurus terhadap bidang ini. Ini arah A-nya. Kalau A-nya yang ini, maka ini arah A-nya tegak lurus. Kalau untuk yang plat yang bawah berarti arah A-nya ke arah bawah, begitu ya. Jadi arah A, vektor A selalu tegak lurus terhadap bidang A, begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Di sini ada beberapa permukaan, depan, belakang, kanan, kiri, bawah, atasnya ada 1, 2, ya, 1, 2 yang ini nih. Ini, bidang depan, dan seterusnya. Anda tinggal jumlahkan untuk dihitung berapa flux medan listrik untuk yang keluar atau masuk dari masing-masing bidang permukaan tersebut. Semoga bisa dipahami ya, cara menghitung flux medan listrik. Kemudian di sini kalau untuk permukaan sembarang seperti ini, ya misalkan ini ada bidang permukaan, maka ini kita ambil elemen A, ini A-nya berarti tegak lurusnya ke arah sini, misalkan E-nya sedang ke arah sini, pada yang keluar dari permukaan ini, maka nanti Anda masukkan konsep integral. Jadi dengan nanti A-nya, ini elemen A ya segede gini, maka nanti untuk yang keseluruhan bidang ini, maka tinggal kita integrasikan untuk seluruh bidang A ini. Ya, jadi ini flux listrik sama dengan E dot dA integral, maka sama dengan E cos theta dA. Semoga bisa dipahami. Ya. Ini untuk yang bidang teratur bisa kita hitung, ini untuk yang bidang tidak beraturan. Ya. Oke, di sini apa? Kita lihat lagi, flux listrik ini ada pada permukaan tertutup, garis gaya tersebut ya, bermula dari muatan positif dan berakhir ke muatan negatif, tetapi jika tidak ada muatan negatif, maka katakanlah seperti yang tadi ini dia akan berakhir pada tak hingga saja begitu ya. Ingat bahwa kalau positif dia arah panahnya keluar dari kotak Gaussnya, dari permukaan Gaussnya. Kalau tandanya di dalamnya ada muatan negatif, maka arah panahnya masuk ke dalam permukaan Gauss begitu ya. Di sini berikutnya adalah ini rumusnya. Kemudian yang kedua ini saya ingatkan lagi di sini. Ini untuk permukaan terbuka, misalkan hanya ada kotak 1 dimensi saja, begitu, kotak 2 dimensi saja, maka nanti flux listrik yang keluar dari permukaan kotak ini adalah E dikalikan dA. dA-nya hitung untuk seluruh luas 2 dimensi tadi, misalkan berbentuk lingkaran atau 4 persegi panjang seperti ini. Tetapi kalau misalkan muatannya dilingkupi oleh sebuah volume, permukaan Gauss berbentuk volume begitu ya, maka di sini tanda integralnya kita gunakan tanda integrasi tertutup. Artinya tertutup di sini artinya kita harus mengintegrasikan buat seluruh permukaan, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Sama seperti ini ya. Total adalah kita integrasikan untuk seluruh permukaan. Di kalkulus Anda sudah mengenalkan dengan ini artinya tanda integrasikan untuk seluruh permukaan S, tertutup artinya untuk 6 permukaan, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Semoga bisa dipahami ya. Ini cara menghitung vektor permukaannya. Oke, ini lihat positif garis gaya keluar, negatif garis gayanya masuk ke permukaan Gauss ini. Oke, semoga pembahasan tentang perumusan pemodelan Gauss bisa Anda pahami ya. Rumus yang bisa Anda pakai adalah ini saja, ini. Atau kalau ini perhitungannya E dot dA lah begini ya, rumus umumnya. Ini ketika kita nanti untuk yang permukaan yang harus kita integrasikan. Oke.
Berikutnya lagi adalah, nah saya langsung masuk ke contoh soal dulu ya, menghitung setelah mengerti, membahas tentang, flux listrik kita sekarang menghitungnya. Saya berikan contoh soalnya ya, di sini ada 2 contoh soal, yang satu ini yang kedua ini. Saya hanya akan terangkan sekilas, detailnya silakan Anda turunkan, sendiri. Oke, ini misalkan saya punya permukaan Gauss seperti kotak seperti ini, jadi ada 6 permukaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Kemudian ini ini di sini kita hanya menghitung untuk permukaan 1 dan 2 saja katanya begitu ya. Nah, kenapa kita cukup menghitung permukaan 1 dan 2 saja? Karena di sini pada permukaan hayal Gauss kotak ini, kita hanya memiliki E yang arahnya seperti ini. Jadi dari sini masuk, dari sini keluar begitu ya. Ini E-nya yang saya beri warna merah begitu. Maka untuk yang permukaan depan dan belakang, atas dan bawah tidak perlu kita hitung. Harusnya dihitung ya, permukaan yang depan, belakang, atas, bawah. Tetapi tidak perlu kita hitung. Kenapa? Karena oleh permukaan atas berarti arah N-nya ke arah atas ya, arah permukaannya ini ke arah atas. Ingat tadi A sama dengan N topi dikalikan A begitu ya. Maka ini arahnya ke atas, arah E-nya ke arah sini. Maka E dengan A ini dengan arah permukaan tadi akan menghasilkan cos 90. Cos 90 maka akan menghasilkan 0 begitu ya. Sehingga karena yang permukaan 2 dengan permukaan 1 arah E-nya sejajar dengan dengan vektor permukaan, maka E dengan bidang 2 itu akan menghasilkan cos 0. Cos 0 adalah 1. Nanti yang permukaan 1 ini E dengan permukaan 1 akan menghasilkan sudutnya berapa? 180 derajat. Cos 180 derajat adalah minus 1 ya. Kita hitung untuk oleh permukaan 1 ini E dot dA, maka E dikalikan dA cos. Nah, ini E-nya ke arah kanan, dA ini permukaan 1 ini ke arah sana. Ke arah sana berarti E dengan arah dA ini arah permukaannya adalah cos 180 menjadi E kalikan dA-nya diintegrasikan sama dengan luas permukaan ini ya. Permukaan 1 itu adalah katakanlah panjangnya L, berarti ini L dikalikan L sama dengan L kuadrat ya. Demikian untuk yang permukaan 2 di sini karena dia A-nya ke arah sini, E-nya ke arah sini, maka ini menjadi cos 0. Cos 0 adalah 1. Ini sama dengan plus L kuadrat ya. Kalau dijumlahkan total sama dengan 0 ya. Ini masuk, ini keluar. Maka di sini ada 0 saja begitu ya. Menunjukkan bahwa di dalam kotak ini kotak yang masuk dan yang keluar sama begitu ya. Totalnya adalah 0 jumlah garis gaya listriknya begitu ya. Jadi 0 di sini ini bukan tidak ada garis gaya listrik tetapi ada, tetapi 0 disebabkan karena jumlah yang masuk dan jumlah yang keluar sama. Kalau untuk permukaan depan, belakang, atas, bawah, 0 diakibatkan oleh E dan A yang arahnya saling tegak lurus. Semoga bisa dipahami ya. Oke, yang kedua, ini saya punya kotak sama seperti tadi, seperti ini kotaknya. Dengan masing-masing ini ada angka-angkanya ya, ini X-nya 4, 0 sampai 4, ini 0 sampai 5, sumbu Y-nya untuk sumbu Z-nya 0 sampai 2. Ini saya mau menjelaskan perhitungan matematika yang tingkat kerumitannya lebih meningkat begitu ya. Untuk yang soal A, di sini katanya terhadap kotak Gauss ini ada E besarnya 3I. Berarti besarnya 3 arahnya ke I. Berarti kalau I itu arahnya ke depan ya, arah sumbu X. Berarti di sini ada E-nya dari arah belakang ke depan. Besarnya adalah 3, arahnya adalah sejajar dengan sumbu I. Jadi ke arah sini ya, dari depan ini ke arah ke sini ya. E-nya searah dengan sumbu X begitu ya. Pertanyaannya adalah dalam kotak A, B, C, D, E, F, G, H ini disimpan, kotak ini disimpan pada tempat yang mengandung medan listrik, yang ada medan listriknya 3I ya untuk soal nomor A. Tentukanlah total garis gaya listrik yang keluar atau masuk pada balok tersebut ya. Ini lihat sudah saya detilkan. Semoga cukup mengerti walaupun ini dengan kursor hanya tanda panah saja ya, bukan pointer. Nah ini lihat 3I, flux sama dengan E dot dA, berarti E-nya kita masukkan 3I, kemudian dot dA-nya kita masukkan dA dikalikan entropi ya. Nah ini lihat kita harus di sini I dikalikan dA, dan dA ini nanti kita lihat ya di sini ada kita hitung untuk masing-masing permukaan ya. Ini
saya baru menguraikan ini E-nya 3I, dot DA-nya adalah DA dikalikan entopi. Entopi adalah arahnya ya. Kita lihat untuk permukaan A, B, C, D, A. Berarti A, B, C, D, A yang permukaan bawah. Berarti permukaan bawah E-nya kita masukkan 3I, dot ya. Nah yang permukaan bawah berapa nih luasnya? Berarti ini adalah DX dikalikan DY ya. DX dikalikan DY untuk DA-nya. Kemudian kemana arahnya? Permukaan bawah berarti arahnya ke arah bawah. Tegak lurusnya kan ke sini ya. Permukaan ABCD maka tegak lurusnya ke arah bawah. Ke arah bawah ini artinya minus ini. Ini apa ini? Ini X, Y, Z berarti ini adalah minus K begitu ya. Nah, kita masukkan ini ada I, arah E-nya ke arah sumbu I, sedangkan DA-nya ini arahnya minus K. I dot K adalah 0 ya. Ingat di pelajaran vektor di semester 1. I dot K adalah 0. Tinggal kita masukkan I dot K adalah 0, maka keseluruhan ini akan menghasilkan 0 karena ada I dot K. Untuk yang kedua, ketiga, keempat sama, silahkan Anda turunkan sendiri. Kecuali untuk B, C, G, ini apa ini permukaan apa ini? B, C, G, F, B. B, C, G, F, B. Nah, permukaan depan ini kita masukkan 3I. Permukaan depan ini berarti ini apa? Permukaan depannya DY, DZ ya luasnya. DY-nya ke arah sini, DZ-nya ke arah atas. DY, DZ. Nah, permukaan ini bidangnya arahnya kemana? Ke depan. Ke depan berarti positif I. I dot I adalah 1, tinggal kita masukkan nanti 3 DY, DZ, tinggal batas integrasinya. Untuk DY, kita lihat ini DY batasnya 0 sampai 5, 0 sampai 5. Untuk DZ batasnya 0 sampai 2. Sehingga seperti ini. Hasilnya adalah positif 30. Dari permukaan depan ini menghasilkan flux medan listrik sebesar positif 30. Artinya dia di dalamnya ada sesuatu yang dia positif itu berarti apa? Masuk atau keluar? Keluar ya. Keluar adalah positif ya. Positif. Jadi keluar ke sini ada arah garis gaya listrik yang arahnya menuju keluar dari permukaan B, C, G, F, B ini. Begitu ya, 30. Oke, dengan cara yang sama Anda hitung untuk permukaan ADHEA yang permukaan belakang ADHEA. Anda silahkan periksa sendiri. Ini maaf saya salah. 3 kali 5 kali 5 kali 2 adalah minus 30 ya. Ada minusnya. Minus dari mana? Dari I dot I ya 1. Ini ada minusnya di minus. Minus 30 menunjukkan ada garis gaya yang arahnya apa kalau minus di depan sini? Ini minus, maka dijumlahkan. Silahkan ini hasilnya adalah menjadi 0 ya. Tunggu sebentar, mana ini? Aduh, kok nampak saya kehilangan arah. Oke, total garis gaya pada balok ini, kalau medan E-nya adalah 3I, adalah menjadi 0 ya. 0 artinya apa? Ini berarti tidak ada, berarti 0 itu artinya apa? 0 artinya di dalam kotak ini tidak ada muatan listrik. Yang ada hanya garis gaya lewat saja. Masuk dari belakang sana, keluar ke permukaan depan. Di dalam kotak permukaan hayal Gauss ABCDEFGH ini tidak ada muatan listrik karena hasilnya adalah 0. Begitu ya. Yang ini pun sama, dia hanya ada medan listrik lewat saja. Begitu ya. Kalau misalkan kita setelah menemukan total jumlahnya adalah positif 30 misalkan begitu ya. Setelah diintegrasikan untuk seluruh permukaan kotak ini, itu menunjukkan positif 30, menunjukkan bahwa di dalam kotak ini ada muatan positif yang jumlahnya 30, begitu ya. Besarnya 30, begitu ya. Dan muatannya karena dia keluar positif, maka di sini muatannya adalah positif. Begitu cara menghitungnya, menghitung flux ya. Ini yang kedua saya tambah rumitkan lagi. Jadi di sini E-nya berbentuk seperti ini. Ini artinya apa ini? E-nya kalau ini konstan 3 ya, arah I. Kalau ini enggak. Di setiap titik X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, nilai E-nya berubah-ubah. Begitu ya. Ini untuk gambaran E yang tidak konstan. Kenapa saya berikan ini? Supaya Anda memahami tingkat matematika yang diberi yang lebih kesulitannya meningkat lah begitu ya. Oke, tapi konsepnya sama. Ini E-nya sekian, kita masukkan saja ini untuk permukaan ABCDA berarti permukaan bawah. Anda masukkan ini. Ini E-nya ya, ini DA-nya. DA-nya berarti permukaan bawah ini DX DY, arahnya adalah minus K sama seperti yang tadi ya. Nah, di sini Anda hati-hati ya.
pada plat yang A, B, C, D, A ini, di sini menunjukkan Z-nya sama dengan 0 ya. Jadi bidang A, B, C, D, A, B, C, D, A ini dia ada pada J sama dengan konstan 0 J-nya. Maka di sini masukkan ke dalam J ini 0, begitu ya. Oke, selebihnya kalau ini 0, maka 0 kali sekian ini, suku ini dengan suku ini akan 0. Tinggal suku yang ini saja dikalikan yang ini. Ya, J.K nanti akan ada juga. Silahkan ini hasilnya. Ini tuh perkalian yang ini dengan yang ini. Tapi ini menghasilkan ada J, ada JK, maka ini 0. Secara keseluruhan permukaan yang bawah ini menghasilkan 0. Dan demikian seterusnya, silahkan sudah saya tuliskan secara lengkap, juga diberi petunjuk-petunjuk ini nolnya oleh karena perkalian ini karena perkalian ini 0 dan seterusnya. Hasilnya adalah untuk bidang ABEFA itu berarti ABF. Nah, sisi yang kiri ini menghasilkan minus 213, CDHGC, CDHGC menghasilkan positif 213. Jadi ini ada cuma lewat ke arah sana ya. Masuk ke sini, lewat ke sini, begitu ya. Kita lihat di permukaan yang lain, ini tersisa di sini ke halaman berikutnya. Anda hitung seperti ini, hasilnya adalah sekian. Anda hitung yang ini hasilnya 0. Anda jumlahkan plus 1000 minus 213 plus 213. Jadi total keseluruhan, total garis gaya pada balok keluar permukaan adalah plus 1000. Ya, plus 1000. Dari keseluruhan, ya. Bukan dari permukaan, bidang-bidang permukaan. Dari keseluruhan plus 1000, plus menunjukkan bahwa di dalam balok tersebut, di dalam volume Gauss tersebut ada muatan berjenis positif ya, karena ada A-nya, ada medan listriknya positif itu arah keluar, berarti di dalamnya ada muatan positif. Ingat ya, garis gaya listrik itu kalau di dalamnya muatan positif, maka arah garis gayanya menjauhi muatan tersebut ya, atau disebut dengan positif tadi. Jadi apa yang sudah kita di awal didefinisikan ini berlaku. Oke, ini saya baru menghitung bagaimana cara menghitung flux listrik, yaitu jumlah garis gaya listrik yang keluar dari permukaan Gauss begitu, dengan tingkat kerumitan matematika yang meningkat ya, yang berbeda ya begitu. Tapi ini kita masih perhitungan. Oke, ini sudah ya. Nah, saya rehat dulu. Tadi kita baru membahas tentang menghitung flux listrik ya. Nanti setelah kita menghitung flux listrik adalah E.TA dengan diintegrasikan untuk seluruh permukaan tertutup, kita masuk ke perumusan Gauss berikutnya, begitu ya. Oke, saya rehat dulu. Silahkan Anda pun rehat dulu supaya saya tidak seperti orang yang bicara tidak ada hentinya ya. Topik per topik kita beri rehat sebentar ya, sekitar 2 menit silahkan. Kenapa? Karena saya sudah tuliskan semuanya. Saya pernah coba menulis di papan tulis ya begitu. Itu waktu tidak sempat ya untuk 2 jam bisa menuliskan semuanya. Nah, dengan cara seperti ini sudah saya tuliskan semuanya, tinggal saya bahas begitu ya. Nanti ketika Anda belajar semoga semua alurnya bisa Anda ikuti ya. Oke, rehat 2 menit saja ya.
Ya, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke bagaimana perumusan Pak Gaus berikutnya ya. Eh, apa? Saya kasih penghantar dulu ya. Anda sudah semester 2, berarti kan sudah memahami kultur di ITB ya, perkuliahan seperti apa. Kemudian materi bergerak dengan cepat, jadi saya melengkapi dengan berbagai hal untuk menunjang Anda. Tapi Anda harus nyicil ya dari awal dipelajarinya, jangan ditumpuk ya, jangan sistem kredit begitu ya. Karena apa? Karena topik berikutnya itu sangat bergantung pada pemahaman yang topik sebelumnya. Itu yang pertama. Kedua, Anda sekarang semester ini ujiannya itu adalah ujian luring, ujian luring sehingga 1 pekan Anda akan ujian untuk berbagai macam mata kuliah ya, sehingga semuanya harus dicicil sejak awal semester begitu ya. 2 hal tersebut tolong diperhatikan, tidak bisa seperti yang mungkin semester lalu ya, bisa saja menjelang ujian baru Anda direview semuanya begitu ya. Jadi strategi Anda harus berubah. Oke, berikutnya adalah ini hukum Gauss ya. Kita sudah mendefinisikan hukum Gauss seperti ini ya. Flux oleh permukaan Gauss ya. Tinggal lihat permukaan Gaussnya volume atau bidang permukaan itu sama dengan E.dA ya. Ini adalah permukaan hayal Gauss. Kemudian ini menyatakan bahwa ini hukum Gauss ya. Jumlah garis gaya yang keluar atau masuk dari atau ke permukaan tertutup S ya, ini kalimat pertama ini jumlah garis gaya sudah kita hitung tadi ya pada contoh sebelumnya bagaimana menghitung jumlah garis gaya. Di sini pernyataannya jumlah garis gaya yang tadi sudah kita bahas yang keluar ataupun masuk dari atau ke permukaan tertutup Gauss ya, itu ternyata sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup Gauss tersebut, permukaan S tersebut ya. Tadi waktu saya membahas tentang bagaimana menghitung flux listrik, keluarkan angka-angka plus 30 atau plus 1000, saya sudah sentil. Plus 30 itu menunjukkan bahwa di dalamnya itu ada muatan sebesar 30, plus 30 menunjukkan oh di dalam itu ada muatan positif ya. Di sini dijelaskan di sini lebih detailnya lagi. Lebih lengkapnya lagi. Ini adalah perumusan dari Pak Gauss ya. Jumlah garis gaya yang keluar atau masuk ya, keluar menunjukkan tadi positif di dalamnya, kalau masuk menunjukkan di dalam ada muatan negatif. Itu menunjukkan sebanding dengan jumlah muatan yang berada di dalam yang ditutupi oleh permukaan Gauss tersebut ya. Jadi ini jumlah flux listrik di dalam jumlah flux listrik yang keluar atau masuk dari permukaan Gauss menyatakan sebanding dengan jumlah muatan di dalamnya. Ingat ini tanda flux, ini tanda muatan ya. Tanda S menunjukkan lambang dari permukaan hayal Gauss, permukaan Gauss. Dan ini hayalnya harus saya tekankan hayal karena permukaan itu tidak ada. Permukaan itu diciptakan semata-mata untuk membantu perhitungan saja ya, permukaan hayal, permukaan yang tidak ada. Oke. Nah, di sini lengkapnya lagi ternyata adalah flux listrik ini sama dengan, kalau hari kan ini sebanding, ini sama dengan jumlah muatan yang ada di dalam permukaan Gauss berbanding dengan permitivitas listrik atau epsilon 0. Ini perbandingannya ya, pembandingnya. Ini dalam dielektrik nanti kita bahas apa itu arti permitivitas listrik ya. Oke, jadi lengkapnya flux listrik yang sebelumnya adalah cukup segini. Flux listrik adalah integral tertutup untuk semua permukaan Gauss, E.dA, vektor E.dA, ini sama dengan muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss dibagi epsilon 0. Inilah hukum Gauss lebih lengkapnya. Menghitung flux listriknya tadi sudah saya bahas detail beserta contoh soalnya. Oke, berikutnya adalah teknik penyelesaiannya ya untuk soal-soal medan listrik. Jadi gini, hukum Gauss ini, Pak Gauss ini merumuskan sebuah pemodelan yang kemudian melahirkan hukum Gauss. Itu untuk apa tujuannya? Untuk menghitung medan listrik begitu ya. Di konsep sebelumnya dari perumusan Coulomb,
kita sudah menemukan kalau ada muatan listrik, maka di sekelilingnya, di sekitar muatan tersebut sampai pada jarak tertentu bergantung pada R ya, itu akan ada medan listrik. Nah, menghitung medan listrik ini tidak mudah begitu ya. Intinya baru ditemukan ada muatan listrik di sekitarnya ada medan listrik. Kalau muatannya positif, maka akan didefinisikan garis gaya listrik menuju masuk, kalau positif keluar arah garis gayanya. Nah, sekarang ini tujuannya persamaan Gauss ini untuk menghitung E dari sebuah muatan dari muatan listrik begitu ya. Nah, cara pertamanya adalah teknik penyelesaiannya permukaan tertutup Gauss S sesuaikan simetrinya ya dari sistem bermuatan partikel tadi, sistem bermuatan kita tadi ya. Jadi kalau misalkan ini ada partikel bermuatan katakanlah Ki ya, maka langkah pertama adalah kita bikin permukaan tertutup Gauss, permukaan hayal Gauss. Nah, tinggal permukaan Gauss ini bentuknya harus disesuaikan simetrinya begitu. Kalau misalkan permukaan muatan tadi ada dalam sebuah kawat lurus panjang, berarti nanti permukaan Gauss yang cocoknya bentuknya apa ya? Supaya ini simetrinya ini memudahkan untuk kita menghitung. Apa berbentuk silinder, apa berbentuk kotak, atau berbentuk bola ya. Silinder, kotak, bola itu adalah model-model matematika yang perhitungannya lebih mudah karena simetrinya tadi ya. Bola kan jelas ya, semua bergantung pada R. Silinder jelas ada 3 permukaan ya, kiri, kanan, dan selimut silinder. Kalau untuk kotak jelas ada 6 permukaan yang saling tegak lurus. Jadi nanti di sini Anda memilih bentuk yang permukaan hayal Gaussnya, pilihlah bentuknya yang simetri dari bentuk dari muatan tersebut begitu ya. Oke, yang kedua setelah kita membentuk permukaan hayal Gaussnya bentuknya seperti apa, berikutnya menentukan arah E ya. Kalau muatan positif berarti arahnya menjauhi dari muatan, kalau negatif berarti masuk begitu ya. Nah, setelah menentukan arah E, berikutnya adalah selesaikan persamaan ini nih, menghitung fluksnya yang ini. Integral EdA-nya selesaikan, kemudian kita berikutnya baru menganalisis ini ya, muatan yang ada dalam permukaan Gauss-nya. Terakhir adalah menentukan E-nya begitu ya. Oke, di sini saya beri contoh lagi. Kalau misalkan saya punya seperti ini muatan nih, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, masing-masing positif negatifnya ada ya. Ini saya tutupi ini Q1, Q2 dengan permukaan Gauss S1, yang ini permukaan Gauss S2, dan yang inilah permukaan Gauss S3 ya. Jadi permukaan Gauss ini bisa kita mainkan saja ya, mau yang mana permukaan Gaussnya. Jadi nanti integrasi ini tinggal kita sesuaikan dengan bentuk permukaan Gauss. Nah, untuk melihat QS ini, berarti pada permukaan Gauss S1, ini yang mana Q-nya? Berarti yang di dalamnya, yaitu min Q1 plus Q2. Untuk yang permukaan Gauss 2, ini positif Q4 dan Q3. Untuk permukaan Gauss S3, ini berarti muatan di dalamnya adalah Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ya. Dengan jangan lupa dimasukkan ini, tanda-tandanya harus dimasukkan plus minusnya, begitu ya. Karena apa? Karena Q ini plug ini adalah muatan skalar. Muatan skalar ini kalau Q ini arahnya masuk, panahnya ini arahnya keluar. Jadi nanti ini tinggal dikurangkan saja plus minusnya. Karena ini skalar, ini plus minus tinggal diselisihkan saja. Ya, ini flux untuk permukaan Gauss 3, ini permukaan Gaussnya, ini permukaan Gauss 1 berarti hanya ini, permukaan Gauss 2 hanya ini saja. Ya, ini muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Kaitannya dengan ini. Kita nanti menentukan QS itu yang mana sih, itu yang mana begitu ya, yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Oke, semoga saya menjelaskan tidak bertele-tele. Sekarang kita masuk ke kisahnya, ke contohnya ya. Kita misalkan punya sistem berbentuk plat tipis bermuatan Q. Ini plat tipis, ada plat tipis, diberilah ke dalam plat tersebut muatan positif Q. Ini Q besar itu artinya muatannya banyak begitu ya. Nah, karena muatan itu kan dimensinya berapa, muatan itu kecil banget ya, ini berapa kali pangkat minus sekian lah begitu ya. Maka kalau plat tipis ini dibanding muatan ini tentu jauh lebih tebal dimensi plat dibanding muatan ini. Jadi ketika ada plat tipis dimasuki muatan positif Q, maka si muatan tersebut ini akan tersebar di permukaan
seluruh permukaannya, permukaan depan dan permukaan belakang plat ini, begitu ya. Jadi dia akan mengisi pada permukaan depan juga belakang. Oke, ini dilihat dari seperti ini platnya ya, muatan positif tersebar di permukaan, seluruh permukaan dari plat ini. Ini muatan positif ya. Nah kalau kita lihat dari samping, kita gambarkan seperti ini saja. Jadi ini ada plat ya, luasnya adalah A. Ini artinya plat tersebut diberi muatan positif Q. Nah sekarang karena kita mau menghitung E nih ya, menghitung E. Tujuan dari hukum Gauss adalah mau menghitung medan listrik. Ini berarti notasi seperti ini, muatannya positif, luas platnya adalah A. Kita asumsikan si plat ini ada pada titik di mana X sama dengan 0, dan nanti kita akan menghitung di depan plat berapa E-nya, di kiri plat berapa E-nya, begitu ya. Dengan kita posisikan platnya ada pada titik X sama dengan 0, dan ini adalah arah X positif ke kanan, begitu ya. Oke, semoga bisa diikuti ini. Menghitung, sekarang kita mulai menggunakan persamaan Gauss. Kita mulai menggunakan persamaan Gauss ini untuk menghitung, mencari E, begitu ya. Nah, di sini kita lihat, kira-kira kalau ada plat seperti ini, ada plat ya, ada plat, ini ada muatan positif numpuk di permukaan depan dan belakang plat, begitu ya. Karena ini tebal plat ini walaupun tipis ya, misalkan sekian mili plat, itu kalau dibanding ukuran partikel itu jauh lebih besar sehingga nanti dia tersebar di permukaan depan dan belakang. Kira-kira bentuk permukaan Gauss nih, ini ya permukaan Gauss, permukaan tertutup Gauss S sesuaikan ya, sesuai dengan simetri dari muatan tersebut. Ini ada plat seperti ini, kira-kira bentuk permukaan Gaussnya apa? Di sini saya mengambil bentuknya silinder ya, kotak juga boleh. Kalau mau menggunakan kotak boleh, tapi kalau mau menggunakan kotak atau menggunakan balok ya, di sininya gambarkan balok begitu. Tapi saya lebih mudah, lebih enak menggunakan silinder. Apa alasannya? Karena kalau silinder kita nanti ini kan harus permukaan tertutup Gauss. Kita nanti di sini integrasinya hanya untuk permukaan depan, lingkaran ini, dan selimut silinder ini. Hanya ada proses 3 kali integrasi ya, 3 kali menghitung fluksnya. Kalau kita menggunakan balok berarti nanti ada 6, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah ya. Jadi pandai-pandailah memilih permukaan Gaussnya yang kita nanti akan mudah ketika mengintegrasikan E dengan dA-nya ini, begitu ya. Oke, coba saya ingin pindah ke sini sebentar ya. Nah, ini sudah. Nah, begini coba ini, semoga enak dilihatnya. Saya butuh pointernya di sini. Nah, di sini ya. Ini semoga ini saya supaya agak kontras ya, meminjam pointernya saja. Nah, setelah kita mampu menggunakan silinder, jadi ada nanti integrasinya kan ada lingkaran depan, lingkaran ini, belakang, kemudian ada ini selimut silinder ya, selimut silinder. Nah, kita masukkan menentukan arah E dulu, karena di sini ada di sini tadi muatan positif ya. Maka oleh permukaan depan plat berarti positifnya akan ke arah sana, arah E-nya ya. Ingat, muatan positif maka tanda arah E-nya menjauhi muatan tersebut ya. Jadi ini ke arah kanan E-nya. Untuk permukaan belakang pun ini E-nya ke sebelah kiri. Ini yang warna merah ini ya. Oke, kita ambil untuk sekarang kita sudah punya permukaan Gauss-nya yang silinder saja. Kita lihat di permukaan Gauss. Ini permukaan Gauss. Ini ada arah E ke arah sini ya. Kita amati untuk yang permukaan Gauss saja. Arah E ke sebelah kiri, arah ini ke sebelah kanan ya. E ini hanya ada ke arah kiri dan ke arah kanan. Ke arah tegak lurus ke arah sekeliling selimut tidak ada ya. Oke, setelah menentukan arah E kita hitung ini fluksnya, flux listriknya. Jadi ini permukaan Gauss tertutupnya hanya ada flux untuk permukaan 1, permukaan 2, permukaan 3. Kita lihat di sini permukaan 1 berarti ini E.dA ya. Permukaan 1 kita masukkan ini E.dA untuk permukaan 2 dan permukaan 3. Nah, ini lihat untuk E.dA untuk permukaan 1 ini berarti apa ini? Ini A-nya yang ini, maka arah A ke arah sini. Arah E ke arah sini berarti E dengan A ini sudutnya berapa? Cos 0. Cos 0 adalah
1 ya. Jadi di sini ini cos 0 adalah 1, berarti di sini adalah untuk fluks pada permukaan 1 ini adalah E kalikan A saja ya. Untuk permukaan yang kanan juga sama, ini E dikalikan A saja. Sementara untuk yang selimut ini, di sini E-nya ke arah kiri dan ke arah kanan, sementara ini permukaan ini arahnya ke arah keliling silinder ya begitu. Jadi nanti untuk yang permukaan 3 ini, arah E dengan arah A-nya itu adalah cos 90, itu menghasilkan 0 begitu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi di sini lihat, ini E arah ke kiri, entopi arah ke kiri, ini cosnya 0, maka di sini EA. E kalikan integrasi DA dan luas ini ya. Luas ini A, kemudian cosnya 0, 1. Yang ini pun sama menghasilkan EA, sementara yang selimut yang ini permukaan Gauss 3, selimut silinder, ini menghasilkan 0. 0 dari mana? Karena antara N, ini entopi ya ke sekeliling lingkaran, dan E ke sini arahnya adalah 90 derajat. Bisa diikuti? Halo? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Jadi ini menghasilkan 0, maka nanti di sini keseluruhannya akan menghasilkan, nah ini sudah saya lebih detailkan lagi ya di sini ya, mudah-mudahan kelihat bagaimana bisa kebaca ya ini. Oke, ini 3 kurus maka menghasilkan 0. Nah, kesimpulannya adalah Q totalnya adalah EA untuk permukaan kiri ini, EA untuk permukaan kanan, dan 0 untuk yang keluar dari selimut ini ya, selimut silinder 0. Maka ingat ini hukum Gauss-nya, kita tuliskan di sini Qs per epsilon 0, Qs per epsilon 0. Di sini ini EA-nya sama, jadi 2 EA sama dengan Qs per epsilon 0. Apa itu Qs? Qs adalah muatan yang dilingkupi di dalam permukaan Gauss ini, yang ada di dalam sini nih, di dalam permukaan Gauss ini, ya. Bukan muatan keseluruhan, bukan. Jadi ini Qs di sini, ini adalah muatan yang ada di dalam permukaan Gauss, bukan seluruh muatan yang ada di dalam plat ini. Karena kita sedang mencoba menggunakan persamaan Gauss untuk menghitung mencari E. Jadi ingat ini Qs-nya adalah seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini Qs-nya adalah muatan yang ada di dalam permukaan Gauss, berarti yang ada di sini saja, di daerah ini saja, di dalam ini saja, beberapa muatan positif. Oke, semoga bisa dipahami. Sehingga ini menjadi 2 EA sama dengan Q yang ada di dalam permukaan Gauss per epsilon 0. Jadi bukan Q ya, tapi Qs. Ini berarti E, tujuannya adik kan mencari E ya, berarti E sama dengan Qs per 2 epsilon 0 A, begitu ya. Nah, di sini kita lihat E sama dengan Qs per 2 epsilon 0 A. Nah, di sini kita kembalikan ke konsep rapat muatan. Kenapa? Karena muatan ini Qs adalah muatan yang ada di dalam permukaan Gauss saja. Sementara kita sudah mengenal di depan adalah tentang definisi rapat muatan. Rapat muatan itu serba sama ya, di seluruh plat sini, kalau di sini ada plat luas katakanlah A, maka ketika dimasukkan muatan, muatan ini akan terdistribusi secara merata ya. Maka rapat muatan di semua tempat ini akan sama. Maka di sini kita nyatakan rapat muatan yang di dalam permukaan Gauss ini kita nyatakan dalam pengertian rapat muatan ya. Rapat muatan adalah, maaf keloncat, rapat muatan adalah Q per A, muatan dibagi dengan luas ya. Rapat muatan adalah, di sini lihat rapat muatan adalah Q per A, berarti Q-nya Q keseluruhan ya. Q keseluruhan dibagi dengan luas plat keseluruhan. Paham? Kita sekarang nyatakan ini dalam rapat muatan. Jadi E adalah rapat muatan per 2 epsilon 0. Coba Anda lihat di sini apakah ada tanda R. R itu menyatakan posisi ya, posisi terhadap plat ini tidak ada ya. Jadi di sini nanti artinya apa? E di depan dan di belakang dari plat ini sama besarnya. Tidak bergantung pada jarak ya. Jadi nanti di sini kalau ada plat positif, maka akan ada E arah ke kanan, untuk permukaan kanan arah ke kanan, untuk permukaan yang sebelah kiri, E-nya arah ke kiri, sama-sama menjauhi plat. Besarnya berapa E di sini dengan di sini? Besarnya sama, sampai jarak berapapun, kalau ada plat maka besar E-nya sama, yaitu rapat muatan per 2 epsilon 0. Tidak ada komponen bergantung pada jarak. Ingat itu untuk yang
berbentuk plat ya, muatan yang tersimpan di dalam plat datar begitu ya. Oke, semoga ini dipahami. Cara menggunakan persamaan Gauss untuk muatan di dalam plat datar luasnya adalah A, yaitu E-nya sama dengan rapat muatan per 2 epsilon 0, di mana rapat muatan adalah jumlah muatan total dibagi dengan luas permukaan plat total, begitu ya. Ini kolom per meter persegi. Oke, tahap berikutnya saya sudah menjelaskan mengenai penggunaan persamaan hukum Gauss untuk menghitung medan listrik untuk kasusnya penampangnya berbentuk plat, penampang muatannya berbentuk plat mendatar ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ya. Jadi lihat ini mau kesimpulan saya yang tadi mau saya simpulkan, ini lihat. Ini besarnya adalah rapat muatan per 2 epsilon 0 ya. Karena ini tidak berganti, ini besarnya segini, besarnya berarti sama. Ini lihat di sini ke gambar, bahwa kalau di sebelah kanan plat, ini kita lihat ke sini, lihat ini tadi kan platnya saya seolah-olah saya simpan di titik X sama dengan 0. Di sebelah kanan plat, maka di sini berarti besarnya adalah ini, arahnya adalah positif I. Maka di sebelah kiri plat yang ini, besarnya adalah ini, rapat muatan per 2 epsilon 0, tapi ini arahnya ke kiri. Arahnya ke kiri ke sini ya. Jadi tinggal ditambahkan, kesimpulannya adalah seperti ini ya. Ada plat diberi muatan positif, luas platnya adalah A, maka kita tetapkan tempat plat tersebut di titik X sama dengan 0, maka medan listrik di depan dan belakang plat tersebut adalah seperti ini. Ini arah panah keluar karena muatan positif, ini arah panah ke sebelah kiri. Maka masukkan di sini, ini adalah besaran vektor, besarnya adalah ini, rapat muatan per 2 epsilon 0, arahnya adalah plus I, yang sebelah kirinya adalah besarnya E adalah rapat muatan per 2 epsilon 0, arahnya adalah minus I, begitu ya. Nah, sehingga desain dari medan listrik dari muatan positif di dalam plat A adalah seperti ini sketsanya ya. Kalau dinyatakan dalam persamaan menjadi seperti ini. Pada X sama dengan lebih kecil daripada 0, di sini adalah sekian minus I. Pada X lebih besar dari 0, sebelah kanan plat ini adalah sekian. Ininya positif I. Semoga bisa dipahami. Oke, silahkan dicerna dulu sambil saya rehat sedetik atau semenit atau 2 menit ya untuk Anda mencerna. Kita mulai kembali ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang tadi perhitungan detail sudah, sekarang sudah 10.38, jadi saya akan segera mengakhiri ini. Ini selesaikan dulu halaman ini. Nah, kalau tadi muatan positif maka arah E-nya ke sini, maka kalau di sini muatannya minus Q, tinggal dibalik saja. Kalau ada muatan negatif, maka arah medan itu akan masuk ya. Ingat di sebelumnya, kalau muatan positif keluar, meninggalkan, kalau muatan negatif menuju. Maka ini pun sama, untuk muatannya minus Q di dalam plat tadi yang luasnya A, maka tinggal kita gambarkan seperti ini saja, arah panahnya berubah ya. Besarnya sama, ini berarti lihat pada X lebih kecil dari 0, ya, ini sketsanya seperti ini. Kita lihat persamaannya. Pada X lebih kecil daripada 0, di sini berarti masukkan muatannya minus Q per 2 epsilon 0 A. Di sini tadi kemana arahnya, ini di X lebih kecil daripada 0, ini sama dengan di sebelah kiri ya, ini minus I. Maka kalau ini dikalikan jadi positif ya. Untuk yang di sebelah kanan di sini, maka di sini masukkan muatannya minus Q sekian. Sebelah kanan ini X sebelah kanan dari 0 itu adalah positif I. Ketika kita kalikan plus minusnya maka menjadi seperti ini. Gambar ini cocok dengan ini, lihat di X lebih kecil daripada 0, di sini Q plus 2 per 2 epsilon 0 A atau rapat muatan per 2 epsilon 0, di sini positif I, arahnya ke kanan. Ya. Untuk yang di sebelah kanan, ini X lebih besar daripada 0, ini arahnya adalah ke kiri, minus I. Semoga bisa dipahami perbedaannya ya, harus jeli di situ. Oke, ini untuk yang menyangkut muatannya berbeda ya, ini plus, ini positif, ini negatif, tinggal dirubah ininya saja. Besarnya adalah sama ya. Ini menjadi menuju plat negatifnya.
Oke, sekarang bagaimana kalau di sini diberi muatannya positif tapi 1000 kali lipatnya lah begitu, 1000 Ki atau di sini N Ki. Maka karena ini positif, lihat di sini. Kalau positif maka ini, yang ini ya, menjauhi plat positif, ini berarti tinggal dikalikan saja. Ini muatannya adalah menjadi N Ki per 2 epsilon 0A. Ke sini positif, nanti yang ini adalah minus I. Ya, ini ingat untuk muatan positif ketika ditambah muatannya berlipat-lipat dari positif begitu ya. Oke, berikutnya lagi adalah kalau seperti ini. Plat positif saya gabung dengan plat negatif. Ya, lihat ini plat positif yang hitam, ini yang plat negatif minus I yang saya lingkari dengan tinta merah begitu ya. Nah, karena kita sudah menghitung di atas, kita lihat ya, oleh muatan plat positif ini, maka dia akan ada medan listrik yang besarnya sama, tadi kan tidak bergantung pada jarak ya. Ini ke kiri menjauhi plat positif, ini ke kanan menjauhi plat positif, ini pun di daerah sini pun ke kanan menjauhi plat positif ini. Ya, paham? Jadi ini yang hitam itu penyebabnya adalah plat positif ini. Di sini ke kiri, di sini semua ke kanan begitu ya. Nah, untuk yang plat negatif, saya pakai tanda merah di sini berarti dia kalau plat negatif ada apa nih? Menuju plat ya. Berarti di sini akan menuju plat, di sini akan menuju ke plat yang negatif ya, di daerah sini dan daerah sini. Menuju ke plat negatif ya. Oke, karena ini vektor, vektor itu bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan. Lihat ini besarnya adalah karena ini muatannya plus Ki dan minus Ki, maka ini yang hitam ini besarnya adalah Ki per 2 epsilon 0A, ini pun sama. Yang bawah pun yang merah ini sama karena ini muatannya negatif Ki, di sini ada Ki per 2 epsilon 0A. Yang satu arahnya ke kiri, yang satu arahnya ke kanan, maka di sebelah kiri ini X min 0 X lebih kecil dari 0 di daerah sini, kalau dijumlahkan ini dan ini akan menghasilkan E sama dengan 0. Semoga bisa diikuti. Ya. Sebaliknya kita hitung di daerah ini nih. Katakanlah plat kedua itu kita simpan pada jarak X sama dengan D. Jadi jarak antara plat 1 dengan plat 2 ini jaraknya D begitu ya. Maka di sini arahnya ke kanan, di sini arahnya ke kiri. Karena sumbernya sama min Ki dan positif Ki, maka ini besarnya sama, panjang vektornya sama, arah ke kanan, arah ke kiri. Maka di daerah sini kalau dijumlahkan, ini akan menghasilkan E-nya 0. Gitu ya. Di kiri ini 0, di kanan ini 0. Maka di tengah-tengah ini lihat di antara plat positif dan negatif, ini ke kanan, ini pun ke kanan. Ini tidak bisa saling menghilangkan, malah memperbesar 2 kali ya. Dijumlahkan Ki per 2, Ki per 2 ditambahkan maka menjadi 2 Ki per 2 sekian atau Ki per epsilon 0 A di tengah-tengah ini. Kemana arahnya? Dari kutub positif ke kutub negatif. Sesuai dengan di perumusan semula bahwa kalau ada plat positif, plat negatif, maka arah medan listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Ya, tepat di sini arah ini ke kanan, yang merah pun ke kanan. Besarnya dijumlahkan sama dengan Ki per epsilon 0 A. Arahnya dari kiri ke kanan. Jadi ini positif I. Tuh, di sini ya, ke arah kanan. Dengan ini X sebagai nolnya. Begitu. Oke, saya simpulkan seperti ini. Jadi kalau ada muatan positif Ki, ini pun plat luasnya sama ya, plat A, ini dikasih muatan positif, ini dikasih muatan negatif, maka di luar plat ini adalah E-nya 0, di dalam plat ini, di antara ini akan ada E dari kutub positif ke kutub negatif yang besarnya adalah, tadi di sini adalah berapa? Ki per 2 epsilon 0A, Ki per A-nya saya ganti dengan rapat muatan, maka menjadi seperti ini. Rapat muatan per epsilon 0. Kalau Anda bisa menyimpulkan, inilah kapasitor. Ya, kapasitor itu ada kapasitor plat sejajar. Plat, kasih muatan positif, kasih muatan negatif, maka di luar plat ini medan listriknya 0, medan listrik semua ada di dalamnya. Ini desain dari kapasitor. Kapasitor itu kata lain dari kapasitansi, ya, memiliki kapasitansi ibarat wadah atau device untuk menyimpan medan listrik, otomatis nanti ada energi listrik. Gitu, ya. Oke, sampai di sini saja dulu. Ini buat latihan untuk tingkat rumitnya. Saya punya plat negatif, saya punya plat positif, punya plat negatif. Ini muatannya min 1, ini muatannya plus 3 Ki, ini muatannya minus 5 Ki. Apa yang terjadi? Oleh plat ini arah
E-nya ya. Ini plat yang satu, ini arah, ini E-nya yang ini. Plat 2 ini yang merah. Plat 2 kan ini ya sentralnya, berarti dia menjauhi dan menjauhi. Plat 3 ini minus, berarti dia masuk ke plat 3, ini pun masuk ke plat 3. Nanti dijumlahkan di sini daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Prinsipnya seperti ini, silakan ini buat latihan Anda, begitu ya. Oke, ini kalau ditulis di papan tulis ini tidak sempat panjang, ditulis di tablet atau di whiteboard juga ini akan panjang ya, waktunya tidak akan cukup. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini untuk kelas saya yang kelas yang saya tangani ini sangat membantu Anda, mudah-mudahan. Cuma di sini saya punya kendala, enaknya pakai PPT, tetapi ternyata PPT-nya ini cukup kecil ya. Bisa dilihat tapi ini nah tadi ya. Ya kita variasi aja ya, pakai PDF dan pakai PPT. Di PDF tulisan cukup besar. Di sini ini kita bisa ada pakai pointer begitu. Ini karena mungkin catatan tangan saya di kertas cukup kecil ya. Saya sulit ini belum punya trik untuk membesarkan layar ini. Karena memang segini layarnya ya. Oke, semoga bisa diikuti. Sudah jam 10:46. Saya pikir kita selesai dulu ya. Kalau ada pertanyaan sebelum kita selesai silahkan. Sudah ketemu ritme kelas kita pada pekan kedua ini cocok buat Anda? Halo? Nanti ada topik bola ya. Berikut tadi kita baru membahas ini untuk topik plat. Nanti kita masuk ke topik untuk bolanya itu berbentuk muatannya tersimpan dalam dimensi berbentuk bola ya. Nanti ada bola pejal, ada bola tipis, ada bola konduktor, ada bola isolator ya. Ini untuk pembahasan besok ya. Ini mungkin catatan sudah bisa saya bagikan supaya besok 1 jam kita bisa menyelesaikan ini mungkin sampai yang siangnya yang 2 jam ya. Kita masih punya 3 waktu tutorial dalam 3 pekan ini kita akan gunakan untuk pembahasan materi ya. Oke, semoga bisa dipahami. Saya share setelah ini. Semoga saya tidak lupa ya. Kalau lupa tolong diingatkan di grup WA. Sekian, terima kasih kalau tidak ada pertanyaan. Semoga bisa diikuti dan dipahami ya. 58 orang, ini 70 orang rasanya ya. Jadi ada belasan orang tidak hadir ya. Tolong masalah kehadiran diperhatikan. Ya, Anda sudah tahu aturan mainnya bahwa kehadiran itu minimal 80%. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke. Terima kasih.